Hey yo, hello sob, apa kabar kalian? Semoga sehat semuanya, baik jasmani maupun rohani. Oke, selamat datang di channel kami di ASR Film. Sebelumnya kami sampaikan bahwa video ini adalah video pertama di channel kami, jadi kami mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang untuk kedepannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kali ini kita akan merangkum alur cerita dari film Peter Rabbit 2018 yang disutradarai oleh Will Glatch. Oke, langsung saja kita masuk ke alurnya. Pertama, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak sembari membayangkan apakah pintu kamar sudah ditutup, keran air sudah ditutup, dan kompor sudah dimatikan. Oke, jika merasa semua sudah aman, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya dan gasken. Cerita diawali dengan memperlihatkan seekor kelinci nakal yang sedang berlari dan dia pun mengganggu seekor rubah dan si rubah pun mengejarnya hingga ke atas pagar dan bam. Dan si kelinci pun berlari ke padang rumput yang luas, lalu ia melompat dan film pun dimulai. Scene pun berpindah memperlihatkan sekelompok kelinci berlari mendekati kebun yang berencana ingin mencuri makanan di kebun tersebut. Sebelumnya mereka berdiskusi yang dipimpin oleh kelinci yang berbaju biru yang bernama Peter. Ia adalah kakak tertua dari adik-adiknya dan adiknya yang berbaju coklat ini bernama Benjamin. Setelah Benjamin terdapat adik bungsunya yang kembar 3 dan namanya pun juga sama, yaitu Mopsy. Jadi karena nama mereka sama, kita sebut saja mereka dengan sebutan si kuning, si merah, dan si hijau. Singkat cerita, Peter pun berhasil masuk ke kebun dan mengambil beberapa makanan. Ketika sedang asik mengambil makanan, tiba-tiba tomat pun jatuh ke perangkap dan suaranya terdengar oleh si kakek legend. Dan si kakek legend ini bernama Mr. McGregor. Oke, jadi karena susah untuk menyebut namanya, maka saya sebut saja dengan sebutan si kakek legend. Singkat cerita, si kakek legend pun mencari Peter di kebunnya. Ketika si Peter ingin keluar, tiba-tiba angin pun berhembus dan seketika membuat Peter berencana ingin menjahili si kakek legend. Seketika Peter pun ingin keluar, tiba-tiba bajunya tersangkut di jaring karena kakek legend mengejarnya. Dengan terpaksa si Peter pun meninggalkan bajunya di dalam pagar. Seketika si kakek legend pun ingin memukul kepala si Peter dan bam. Untungnya Peter diselamatkan oleh si Eneng dan si Eneng pun berkata kepada si kakek legend bahwasanya jangan lagi menyakiti hewan. Lalu si Eneng pun pergi meninggalkan si kakek legend dan si Eneng cantik ini bernama Bea. Singkat cerita, Bea pun membawa Peter dan adik-adiknya ke rumahnya. Ternyata di rumah Bea banyak sekali lukisan yang seketika membuat Peter teringat masa lalunya ketika ia masih berkumpul dengan orang tuanya. Sebelum pada akhirnya kakek legend membuat pagar di kebunnya yang membuat keluarga Peter kekurangan makanan. Dan membuat ayah Peter nekat masuk ke kebun kakek legend dan bam. Seketika ayah Peter pun ditangkap dan langsung dimasak kue pie oleh istri si kakek legend. Memang gak ada akhlak nih sob. Peter pun sangat sedih ketika melihat lukisan tersebut. Dan scene pun berpindah memperlihatkan Peter dan adik-adiknya berlari menuju sarangnya. Dan Peter melihat bajunya yang sudah digantung oleh si kakek legend di kebunnya. Dan Peter pun berencana ingin mengambilnya karena baju tersebut adalah kenangan-kenangan dari ayahnya. Singkat cerita, Peter pun berhasil mendapatkan bajunya. Ketika Peter ingin berlari keluar dan tiba-tiba si kakek legend pun menangkapnya dan langsung berkata bahwa ia akan memasak Peter menjadi kue pie. Tidak lama kemudian si kakek legend pun tumbang. Peter pun terlihat kebingungan kenapa si kakek legend bisa tumbang.
Dan scene pun berpindah memperlihatkan Peter yang pulang dengan membawa banyak sekali makanan. Dan ternyata penyebab si Cake Legend tumbang adalah karena ia mengonsumsi makanan yang tidak terjamin kebersihannya selama beberapa tahun terakhir. Singkat cerita, Cake Legend pun dijemput oleh mobil es krim yang memiliki lampu. Seketika Peter dan adik-adiknya pun langsung berpesta di kebunnya si Cake Legend. Dan binatang-binatang lain pun ikut berpesta di kebun tersebut. Tidak cukup sampai di situ, mereka pun juga masuk ke dalam rumah si Cake Legend dan berpesta di dalamnya. Dan si Peter dan Benjamin pun naik ke atas atap dan merasa bahwa mereka telah terbebas dari si Cake Legend. Scene pun berpindah memperlihatkan sebuah kota besar di London dan terlihat seorang laki-laki, dan laki-laki ini bernama Thomas. Jadi Thomas ini adalah ponakan dari si Cake Legend dan ia bekerja di toko mainan. Tidak lama kemudian ia pun dipanggil oleh manajernya, dan manajernya pun berkata bahwa ia turut berduka cita atas kepergian pamannya. Tetapi si Thomas ini tidak peduli atas kepergian pamannya dan ia hanya menginginkan kenaikan pangkat. Tetapi manajernya malah memberikan kenaikan pangkat kepada temannya yang dikenal dengan orang bodoh, dan seketika membuat Thomas pun marah. Setelah keluar, Thomas pun bertemu dengan si temannya yang dimaksud, dan temannya ini bernama Nigel. Dan seketika Nigel pun mengejeknya, dan ketika itu Thomas pun langsung marah dan mengobrak-ngabrik tempat ia bekerja. Dan seketika ia pun diusir keluar oleh manajernya, dan manajernya pun berkata bahwa Thomas diskor sementara. Scene pun berpindah memperlihatkan Thomas yang sedang bermain biola sembari menenangkan pikirannya. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu apartemennya, lalu ia membukanya dan ternyata itu adalah tukang pos yang sedang membawakan kiriman surat warisan untuk Thomas yang diberikan oleh pamannya. Dan ternyata si pamannya si Cake Legend itu memberikan surat warisan rumah beserta kebunnya yang ada di desa untuk Thomas. Dan keesokan harinya Thomas pun langsung berangkat menuju desa dan ia berencana ingin membersihkan rumah pamannya karena ia ingin menjual rumah pamannya tersebut untuk mendirikan toko mainan sendiri. Tidak lama kemudian Thomas pun sampai di stasiun di desa dan ia langsung mencari taksi untuk mengantarnya ke rumah pamannya. Singkat cerita, Thomas pun sampai di gerbang depan rumah pamannya dan kedatangannya dilihat oleh si Bebek. Dan si Bebek pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada si Peter dan seketika membuat semuanya sembunyi di rumah si Cake Legend. Dan ketika Thomas masuk ke rumah, betapa terkejutnya Thomas karena melihat rumahnya yang begitu berantakan. Dan terdapat sebuah kain dan ia pun membukanya, ternyata itu adalah Abang Jago. Dan seketika membuat Thomas pun langsung teriak dan semua hewan berlari berhamburan keluar dari rumah si Cake Legend. Dan keesokan paginya terlihat Thomas yang sedang bangun tidur dan langsung beres-beres rumah si pamannya tersebut. Dan terlihat bahwa si abang rubah yang masih tertinggal di dalam rumah tersebut. Kampret. Terlihat bahwa Peter, adik-adiknya dan juga Bea sedang memperhatikan Thomas yang sedang bekerja. Dan Thomas pun langsung menutup semua akses kelinci masuk ke dalam kebunnya tersebut. Tidak lama kemudian Bea pun datang menghampiri Thomas dan berencana ingin berkenalan dengan Thomas karena ia adalah tetangga baru si Bea. Terlihat bahwa Bea mengatakan kepada Thomas untuk tetap membuka pintu pagarnya agar kelinci-kelinci bisa masuk dan makan di kebun tersebut.
Setelah Bea pergi, Thomas pun langsung menutup semua pintu dan ternyata si Thomas ini hanya berpura-pura baik di depan Bea. Dan seketika membuat Peter dan Benjamin nekat untuk masuk ke kebun melewati genteng. Dan tidak lama kemudian mereka pun terjatuh dan membuat si Benjamin tertangkap oleh si Thomas. Dan ketika Thomas langsung membawa Benjamin untuk membuangnya ke dalam sungai menggunakan mobil si pamannya, yaitu si kakek legend. Terlihat bahwa Peter dan adik-adiknya mengejar Thomas dan berhasil untuk masuk ke dalam mobil. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di atas jembatan dan Thomas pun langsung mengambil Benjamin dan langsung membuangnya ke dalam sungai. Dan ternyata Peter berhasil menyelamatkan Benjamin dan ia telah menukarnya dengan barang yang ada di mobil. Dan mereka pun berhasil pulang bersama dengan selamat. Keesokan harinya terlihat bahwa Bea dan Thomas semakin hari semakin dekat dan sepertinya Peter kurang setuju dengan hal tersebut karena Peter takut dilupakan oleh Bea. Tidak lama kemudian hujan pun tiba-tiba datang dan membuat mereka langsung berlari ke rumah si Bea. Terlihat bahwa Peter dan adik-adiknya tertinggal di luar dan betul saja Bea sudah melupakan Peter dan adik-adiknya dan ketika membuat Peter sangat marah. Dan seketika Peter pun menyerang si Thomas dan mereka pun langsung bertarung dengan hebatnya. Tidak sengaja mereka pun mencoret lukisan milik Bea. Dan ketika Bea pun melihat kejadian tersebut dan mengira bahwa Peter lah pelakunya, dan Bea terlihat sangat marah dan langsung mengusir Peter keluar dari rumahnya. Karena kejadian tersebut, keesokan harinya Peter dan adik-adiknya langsung berlatih dengan sangat kerasnya karena mereka ingin balas dendam kepada si Thomas. Dan sampailah pada waktunya ketika Peter dan adik-adiknya sudah siap mengerjai si Thomas. Dan seketika Thomas bangun, ternyata mereka sudah menyiapkan beberapa perangkap untuk mengerjai si Thomas. Terlihat bahwa Peter dan adik-adiknya sangat senang karena sudah balas dendam kepada si Thomas. Dan Thomas pun juga terlihat sangat marah kepada mereka dan memasukkan sangat banyak sekali petasan ke dalam rumah mereka. Dan keesokan harinya terlihat bahwa Thomas sedang melempar petasan kepada Peter dan adik-adiknya. Terlihat bahwa Thomas sangat marah atas kejadian kemarin. Dan suara petasan tersebut terdengar oleh Bea dan Thomas pun berkata kepada Bea bahwa tidak terjadi apa-apa. Ketika tombol petasan itu pun terjatuh dan Peter langsung menekan tombol tersebut karena Peter tidak mengetahui bahwa itu adalah tombol petasan yang ada di sarang mereka. Seketika petasan yang ada di sarang Peter pun meledak dan membuat pohon yang ada di atasnya tumbang dan menimpa rumah si Bea. Dan seketika Bea pun sangat marah atas kejadian tersebut. Dan Bea pun langsung pergi meninggalkan mereka dengan kesal dan juga sedih karena rumahnya telah hancur. Dan terlihat bahwa Peter sangat menyesal atas kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut terlihat bahwa Thomas kembali ke kota. Dan Peter dan Benjamin pun juga ikut menyusul Thomas karena ingin mengajak Thomas untuk meminta maaf kepada Bea. Singkat cerita, Peter dan Benjamin pun sampai di kota. Di sisi lain, Bea juga terlihat ingin pindah dari desa tersebut. Dan singkat cerita, Peter dan Benjamin pun berhasil menemukan tempat Thomas bekerja. Dan seketika Thomas pun langsung mengejar Peter karena ia merasa bahwa Peter akan mengganggunya lagi. Tidak lama kemudian Peter pun berkata kepada Thomas bahwa ia ingin mengajak Thomas untuk meminta maaf kepada Bea. Dan seketika Thomas pun percaya kepada Peter dan mereka langsung berlari menuju desa.
Dan berbagai rintangan pun mereka lalui agar dapat bertemu dengan Bea, karena Thomas juga memiliki perasaan dengan Bea. Singkat cerita, mereka pun sampai di desa. Meskipun mereka sampai dengan kondisi yang memprihatinkan. Tidak lama kemudian, Thomas pun langsung menghampiri Bea dan langsung meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Terlihat bahwa Peter juga meminta maaf kepada Bea dengan cara menundukkan kepalanya, dan seketika membuat Bea berubah pikiran untuk pindah dari desa, dan film pun selesai. Oke sob, mungkin cukup sekian film Peter Rabbit kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe, dan see you next time and bye bye.